Hai semua, Assalamualaikum. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini aku masak telur dan sayuran dengan kuah santan yang medok dan berempah. Enak banget. Yuk langsung saja kita ke resepnya. Siapkan 4 butir telur ayam, kemudian diceplok dengan cara seperti ini ya teman-teman, supaya menghemat waktu. Kalau teman-teman mau diceplok satu persatu juga boleh ya, malah nanti bentuknya jadi bulat sempurna. Nah, kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Untuk sayurannya aku menggunakan 10 helai kacang panjang yang sudah dicuci bersih lalu dipotong-potong seperti ini. Bisa juga diganti dengan buncis ya teman-teman. 1 buah terong hijau ini kurang lebih beratnya 150 gram. Kemudian dipotong-potong dan direndam di air yang sudah diberi garam supaya warnanya tidak menghitam ya teman-teman. Lalu sisihkan dulu. Untuk bumbunya ada 7 siung bawang merah, kemudian diiris tipis-tipis seperti ini. Siapkan cobek, kemudian masukkan 5 siung bawang putih, 7 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting, 2 cm kunyit, 2 cm jahe, 3 butir kemiri yang sudah digoreng, dan 1 sendok teh garam. Semua bahan ini akan aku haluskan sampai halus ya. Bisa juga dihaluskan menggunakan blender supaya lebih cepat. Kalau sudah halus seperti ini, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Panaskan minyak secukupnya, kemudian tumis bawang merahnya sampai layu dan harum. Kalau sudah harum, teman-teman bisa masukkan bumbu halusnya. Tambahkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai, dan 4 cm lengkuas yang sudah digeprek. Lanjut ditumis sampai bumbunya matang dan tanak. Gunakan api kecil aja ya teman-teman supaya tidak mudah gosong. Nah, seperti ini cukup, ini bumbunya sudah matang tanak. Kemudian teman-teman bisa menambahkan santan sekitar 700 ml ya teman-teman. Ini aku menggunakan santan instan kemasan 65 ml yang sudah ditambahkan air. Ini kita aduk-aduk sampai santannya mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, teman-teman bisa masukkan telur ceploknya, terong, dan juga kacang panjangnya. Nah, semua bahan ini dimasak, diaduk-aduk dulu supaya tercampur rata. Bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Ini kita lanjut dimasak aja sampai matang kurang lebih selama 3 menit. Kalau sudah matang, siap untuk kita sajikan. Siapkan 5 pasang ati ampela. Ini sudah dicuci bersih dan dihilangkan lemak-lemaknya ya teman-teman. Lalu ati ampelanya ini kita rebus di air yang mendidih. Nah, ini kita rebus selama 5 menit terhitung dari air mulai mendidih ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini sudah 5 menit direbus. Bisa dilihat ya teman-teman, kotorannya sudah mulai keluar. Lalu ini akan aku ganti dengan air yang baru. Didihkan kembali air, kemudian masukkan ati ampelanya. Pastikan airnya cukup ya untuk menenggelamkan ati ampelanya supaya matangnya cepat merata. Tambahkan bumbu marinasi ayam goreng atau kunyit bubuk, garam, dan juga aromatik seperti daun salam, jahe, daun jeruk, dan juga serai. Nah, untuk takaran lengkap teman-teman bisa cek di description box ya. Nah, kemudian ini kita masak kurang lebih selama 15 menit atau sampai ati ampelanya matang. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini ati ampelanya sudah matang. Lalu kita bisa angkat dan kita tiriskan. Kalau sudah dingin, ati ampelanya kita potong-potong seperti ini. Untuk atinya aku potong agak besar ya teman-teman, supaya kalau dimasak lagi atinya tidak mudah hancur. Untuk ampelanya aku potong agak tipis-tipis ya teman-teman, supaya jadi banyak. Pokoknya emak-emak mah nggak mau rugi ya. Nah, untuk menemani ati ampelanya aku tambahkan buncis sekitar 200 gram. Jangan lupa disiangi, kita hilangkan serat yang ada di pinggir-pinggirnya ya teman-teman. Lalu ini kita potong memanjang, terus diserong seperti ini.
Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 5 buah cabai merah keriting, 10 buah cabai rawit merah, 2 butir kemiri yang sudah disangrai atau digoreng, 2 cm kunyit, 4 cm jahe, 1 sendok teh garam, dan kurang lebih 4 sendok makan minyak goreng. Semua bahan ini kemudian kita haluskan ya teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Lanjut teman-teman bisa panaskan wajan atau pan, lalu tumis bumbu halusnya. Tambahkan 2 lembar daun salam, 4 cm lengkuas, 1 batang serai yang aku potong menjadi 2. Jangan lupa lengkuas dan serainya kita geprek ya, supaya gepeng dan aromanya lebih wangi. Dan ini kita masak sampai bumbunya tanak menggunakan api kecil aja ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah tanak. Lalu masukkan ati ampelannya. Masak kembali kurang lebih selama 2 menit atau sampai ati ampelannya ini berkulit dan juga harum ya teman-teman. Atau kalau mau teman-teman juga bisa goreng dulu ati ampelannya supaya ketika dimasak tidak mudah hancur. Tambahkan juga 600 ml air, dan ini kita tunggu sampai airnya mendidih. Kemudian masukkan 1 bungkus santan instan, ini yang kemasan 65 ml. Aduk-aduk perlahan sampai santannya mendidih. Nah, kemudian bumbui dengan 2 ibu jari gula jawa dan setengah sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk garam gula penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini lanjut kita masak kurang lebih selama 5 menit supaya santannya lebih tanak dan juga ati ampelannya lebih berbumbu. Jika santannya sudah tanak dan rasanya juga sudah pas, kita bisa masukkan kacang buncisnya. Masak kembali kurang lebih selama 3-5 menit sampai buncisnya matang dan santannya mendidih kembali. Sayur ini cocok banget disajikan dengan nasi hangat. Boleh ditambah lauk lain seperti telur dadar, telur ceplok, tahu ataupun tempe juga sangat cocok banget ya teman-teman. Jika sayurnya sudah matang dan rasanya juga sudah pas, bisa kita angkat dan siap kita sajikan. Siapkan 5 buah tahu putih, beratnya di sini sekitar 250 gram ya. Kemudian tahunya ini akan aku potong menjadi 2 supaya tidak terlalu besar. Kalau sudah dipotong semua, kemudian tahunya akan kita goreng sampai berkulit seperti ini. Jangan terlalu kering ya teman-teman, supaya nanti ketika tahunya dimasak, tahunya masih lembut. Lanjut kita siapkan bumbu halusnya. Ada setengah sendok teh ketumbar, 2 butir kemiri, 5 siung bawang putih, 7 siung bawang merah, 2 cm kunyit, dan setengah sendok teh garam. Semua bumbu ini akan kita ulek sampai halus. Nah, seperti ini cukup, sudah halus ya. Kemudian bumbu halusnya ini akan kita tumis menggunakan 3 sendok makan minyak goreng. Tumis menggunakan api kecil ya teman-teman. Masukkan 1 batang serai yang sudah digeprek, 3 cm lengkuas yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulang tengahnya. Tumis sampai bumbunya matang dan tidak berbau langu lagi. Nah, seperti ini cukup, bumbunya sudah matang, sudah tidak berbau langu lagi. Kemudian masukkan 750 ml santan dari setengah butir kelapa. Bisa juga menggunakan santan instan maupun fiber cream ya teman-teman. Aduk-aduk sampai santannya mendidih. Nah, ini santannya sudah mendidih ya. Kemudian masukkan 5 butir telur ayam rebus yang sudah dikupas kulitnya.
Dan masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Aku menambahkan juga 8 buah cabai rawit merah utuh ya, supaya nanti kalau yang mau pedas, lomboknya tinggal diceplos deh. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula jawa atau gula pasir dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk seasoningnya bisa disesuaikan dengan selera kalian ya. Masak selama 5 menit menggunakan api kecil sambil diaduk agar santannya tidak pecah. Setelah 5 menit dimasak, bisa dilihat ya teman-teman, kuahnya sudah mulai cantik, tahu dan telurnya juga tambah lembut, lomboknya juga sudah empuk. Biar tambah komplit, aku menambahkan 6 helai kacang panjang yang sudah dipotong-potong seperti ini. Kalian juga bisa menggantinya dengan sayuran lain ya. Masak hingga kacang panjangnya ini matang dan kuahnya kembali mendidih. Nah teman-teman, ini sayur telur tahunya sudah matang ya, siap untuk disajikan. Nah, pertama-tama siapkan 800 gram ayam potong. Ini sudah saya cuci bersih menggunakan air jeruk nipis ya teman-teman. Lalu kita bumbui dengan setengah sendok teh garam. Sambil diremas-remas seperti ini ya teman-teman, supaya nanti garamnya bisa merasuk ke dalam daging ayamnya. Kita marinasi kurang lebih selama 15-30 menit. Setelah itu, teman-teman bisa goreng daging ayamnya. Gunakan api sedang ya teman-teman, sampai nanti sisi-sisi daging ayamnya ini kecoklatan. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Lalu kita bisa angkat dan tiriskan. Goreng semua daging ayamnya sampai selesai ya. Lanjut, siapkan cobek, kemudian masukkan 1 sendok teh ketumbar, setengah sendok teh merica, kemudian 5 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 3 butir kemiri yang sudah disangrai atau digoreng, 2 cm kunyit, 2 cm jahe, dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita ulek sampai semua bahan ini halus ya. Teman-teman juga bisa menghaluskan menggunakan blender atau chopper. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah halus. Lalu teman-teman bisa panaskan minyak kurang lebih 4 sendok makan dan kita bisa tumis bumbu halusnya. Tambahkan 2 lembar daun salam, 3 senti lengkuas yang sudah dikeprek, 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek, dan 1 batang serai. Ini aku potong menjadi 4 bagian ya. Jangan lupa dikeprek dulu. Tumis menggunakan api kecil sampai bumbunya matang dan tanak seperti ini. Masukkan daging ayam yang sudah kita goreng tadi. Tambahkan kurang lebih 800 ml air ya teman-teman. Kemudian kita tunggu sampai airnya mendidih. Nah, setelah airnya mendidih seperti ini, teman-teman bisa tambahkan 1 sendok makan gula pasir dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk penggunaan garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian kita bisa ungkep kurang lebih selama 10 menit agar bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya. Setelah 10 menit diungkep, teman-teman bisa lihat ya, ini warnanya semakin pekat dan airnya sudah sedikit menyusut. Lalu teman-teman bisa tambahkan 500 ml santan kental dari setengah butir kelapa. Masak kembali kurang lebih selama 10 menit menggunakan api kecil dan harus sering diaduk ya teman-teman, supaya santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasa ya. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like serta share video ini ke sosial media teman-teman supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih.
Nah teman-teman, setelah 10 menit kita masak, ini santannya sudah mendidih kembali, rasanya juga sudah pas, bisa kita angkat dan siap sajikan. Kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk mengolah buncis menjadi menu super nikmat. Nah, di sini sudah aku siapkan 200 gram buncis, kemudian disiangi dan dicuci bersih dan diiris sirang seperti ini. Kemudian ada 1 papan tempe, ini beratnya 100 gram. Lalu diiris tipis seperti ini ya, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Lanjut kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada 4 siung bawang putih, kemudian digeprek dan dicincang kasar. 6 siung bawang merah, kemudian kita iris tipis-tipis ya. 3 buah cabai merah keriting, kita iris serong. Cabai rawitnya ada 10 buah, atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau ingin tambah pedas bisa ditambah cabai rawitnya. Lanjut, panaskan minyak, kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu. Kalau sudah layu, teman-teman bisa masukkan cabai keriting dan cabai rawitnya. Tambahkan 2 lembar daun salam dan 4 cm lengkuas yang sudah digeprek. Kalau cabenya sudah layu, teman-teman bisa masukkan 2 sendok makan teri nasi yang sudah direndam air panas dan juga sudah dicuci bersih. Masak sampai terinya agak kering ya. Kalau terinya sudah agak kering seperti ini, teman-teman bisa masukkan tempe yang sudah kita potong-potong tadi. Tambahkan kurang lebih 250 ml air dan setengah sendok teh garam. Kemudian masak tempenya sampai empuk ya teman-teman, dan kuahnya menyusut. Nah, ini tempenya sudah empuk dan kuahnya juga sudah menyusut. Kemudian tambahkan 600 ml santan dari setengah butir kelapa. Masaknya sambil diaduk-aduk ya teman-teman, supaya nanti santannya tidak pecah. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, teman-teman bisa masukkan buncis yang sudah kita potong-potong tadi. Biar makin endul, aku tambahkan pete. Ini kurang lebih ada setengah papan ya, atau kalau yang suka bisa dilebihkan. Kemudian kita seasoning menggunakan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk dan 1 sendok makan gula pasir, atau bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Masak sampai buncis dan tempenya matang dan santannya mendidih kembali ya. Jangan lupa koreksi rasa, oke? Jadi kalau teman-teman punya buncis dan juga tempe di rumah, jangan ditumis terus ya teman-teman. Sekali-sekali kita bikin janganan deso seperti ini. Jangan lupa ditambahkan pete biar aromanya dan rasanya makin nikmat. Nah, kalau sudah matang, bisa kita angkat dan siap sajikan. Pertama-tama siapkan 500 gram daging ayam. Aku menggunakan ayam potong bagian dada ya, yang sudah dibersihkan dari lemaknya dan dicuci bersih. Tambahkan setengah sendok teh garam, lalu kita remas-remas dan marinasi kurang lebih selama 15-30 menit. Setelah itu, teman-teman bisa panaskan minyak, kemudian kita goreng daging ayamnya. Kita goreng sampai setengah matang dan sisi daging ayamnya ini kecoklatan. Gunakan api sedang ya teman-teman, supaya daging ayamnya ini tetap juicy. Nah, seperti ini cukup ya teman-teman. Ini daging ayamnya sudah setengah matang dan juga sudah kecoklatan. Kemudian kita bisa angkat dan tiriskan.
Lanjut kita ke langkah berikutnya. Siapkan cobek, kemudian masukkan setengah sendok teh ketumbar, 1/4 sendok teh jinten, 1/4 buah pala, 2 butir kemiri yang sudah digoreng atau disangrai, 1 cm kunyit, 2 cm jahe, 3 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong, 5 siung bawang merah sudah dipotong-potong, 5 buah cabai merah keriting, dan setengah sendok teh garam. Jika teman-teman ingin rasanya lebih pedas, teman-teman bisa menambahkan cabai merah keritingnya ataupun cabai rawit ya. Kemudian kita ulek sampai halus. Bisa juga dihaluskan menggunakan blender ya teman-teman. Nah, seperti ini cukup. Ini bumbunya sudah cukup halus ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa panaskan 4 sendok makan minyak goreng, kemudian tumis bumbu halusnya. Tambahkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk yang sudah dibuang tulang tengahnya, 1 batang serai yang sudah dikeprek, ini aku potong menjadi 3 bagian ya, dan 3 cm lengkuas yang sudah dikeprek. Kemudian semua bahan ini kita tumis sampai harum ya. Tambahkan 2 cm kayu manis, setengah buah bunga lawang, 2 butir kapulaga, dan 2 butir cengkeh. Kita tumis kembali sampai bumbunya matang dan tanak ya. Gunakan api kecil ya teman-teman supaya tidak mudah gosong. Setelah bumbunya matang, teman-teman bisa masukkan daging ayamnya dan tambahkan kurang lebih 1 liter air. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jika like, serta share video ini ke sosial media teman-teman supaya video ini makin bermanfaat ya. Terima kasih. Nah, setelah airnya mendidih, teman-teman bisa ungkep kurang lebih selama 10 menit ya, supaya semua bahan tercampur dengan baik. Setelah diungkep, teman-teman bisa lihat ya, ini airnya sudah sedikit menyusut dan warnanya juga semakin pekat. Lalu teman-teman bisa tambahkan 300 ml santan dari setengah butir kelapa. Bisa juga menggunakan santan instan ya teman-teman, tapi menurut saya rasanya jauh lebih enak jika menggunakan kelapa yang kita peras sendiri. Kemudian bumbui dengan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Untuk penggunaan garam, gula, dan penyedap bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini kita masak kembali kurang lebih selama 10 menit ya, sambil diaduk-aduk supaya santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasa ya teman-teman. Nah, setelah 10 menit kita masak, ini santannya sudah tanak dan sudah mendidih kembali, dan rasanya juga sudah pas. Bisa kita angkat dan siap sajikan. Taburi dengan bawang goreng ya, supaya aromanya lebih sedap. Mudah sekali kan teman-teman cara buatnya. Semoga menu ini bisa menjadi inspirasi sajian menu untuk Idul Fitri nanti ya. Apapun menu masakan kita hari ini, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena dengan bersyukur akan terasa lebih nikmat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Matur nuwun.